Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror Mystery Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Malam hari ini kita akan membahas cerita dari salah seorang BNS Squad tentang pengalaman dia dengan posisi rumah yang kata orang dilarang, yaitu rumah tusuk sate. Posisi rumah yang dianggap membawa kesialan bagi penghuni yang ada di dalamnya. Seperti apa cerita BNS Squad ini? Begini ceritanya. Pas beta mau mandi, herannya itu ada bekas jejak. Ternyata di jendela ada anak kecil yang maloi dari luar sambil Jadi beta tinggal di rumah yang pas sekali posisinya di pertigaan. Sama kayak orang bilang, rumah tusuk sate. Beta cuma tinggal berdua dengan mama. Ketong ini memang sering tinggal pindah-pindah. Nah, ketong baru beli itu rumah. Mama beli juga dengan harga yang sangat amat murah. Awalnya ketong curiga dengan pemilik rumah sebelumnya karena masa ada sih rumah 2 lantai di kawasan begitu dengan harga yang sangat murah. Tapi ketong pikir mungkin dong ada butuh uang. Waktu itu pas maghrib beta baru pulang rumah dan memang saat itu mama belum pulang kerja, jadi beta sendiri di rumah. Pas beta mau mandi, herannya itu ada bekas jejak kaki basah dari arah kamar mandi ke arah dapur. Jadi beta pikir mungkin mama tadi sore sempat balik ke rumah. Pas beta ada sementara mandi, tiba-tiba ada yang ketuk pintu kamar mandi. Karena beta pikir itu mama, beta langsung jawab, Sabar, beta masih mandi. pas beta habis mandi, beta mau gantung handuk di jemuran luar. Ternyata mama pung mobil belum ada. Karena takut, akhirnya beta duduk depan TV di ruang tamu sambil main HP. Dan tiba-tiba ada suara orang menyuiti, atau kalau kita tahu ada pembunyi seperti seperti itu dari arah jendela. Pas beta balik, ternyata di jendela ada anak kecil yang maloi dari luar sambil senyum. Tapi giginya runcing dan tajam semua. Akhirnya beta teriak sambil maki dan beta lari ke depan teras, terus beta duduk di sana. Beta tahu kalau itu bukan manusia. Pas duduk di teras nih, bunyi dalam rumah sama kayak orang ada babanting barang. Beta sampai telepon mama kok suruh cepat pulang. Pas mama pulang, beta cerita semua dan mama hanya bilang, "Oh, so ketemu dia Ju." sonde hanya itu. Yang paling bikin jengkel adalah beta pung kaki nih sering ditarik pas beta tidur. Ketong ju ulang-ulang gonta-ganti pembantu. Semua yang kerja di rumah nih selalu alasan minta berhenti karena sering lihat sosok yang aneh-aneh di dalam rumah. Istilahnya ini rumah nih ke tempat lalu lalang makhluk gaib. Begitulah cerita dari BNS Squad yang memiliki pengalaman pribadi bersama dengan mamanya di rumah yang baru dibeli, yang ternyata letak dan posisi rumah tersebut berada di pertigaan, tepat di tengah pertigaan, sehingga sering disebut atau orang bilang rumah tusuk sate. Dan apakah benar ini bukan sekedar mitos saja atau mungkin cerita rakyat atau leluhur yang mengatakan bahwa rumah tusuk sate ini adalah rumah tempat di mana terjadinya kalau mau dibilang seperti portal lalu lalang makhluk gaib dan juga memberikan kesialan bagi penghuninya. Lebih lengkapnya kita akan langsung mengetahui hal tersebut bersama dengan rekan indigo saya. BNS Squad, malam ini saya sudah bersama dengan rekan indigo saya, ada Kak Dava. Kak Dava, selamat malam. Malam Kak. Terima kasih ya Kak Dava hadir lagi bersama dengan kita. Banyak sekali komentar dari BNS Squad ya, kalau ada Kak Dava tuh kayaknya
wah senang nih ada Kak Dava, penjelasannya bagus dan lain sebagainya begitu kalau saya baca ya di lain komentar itu, karena memang detail sekali apa yang disampaikan gitu. Jadi biar dan lebih sederhana penyampaiannya sehingga dipahami juga oleh BNN Squad. Nah, malam ini kita akan bicara tentang rumah tusuk sate. Ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa jangan kalau bangun rumah tuh jangan di tengah jalan atau di pertigaan. Itu rumah tusuk sate nggak bagus. Bahkan pengalaman di BNN Squad yang mengeluarkan cerita ini menyampaikan ceritanya bahwa diganggu dengan makhluk astral yang sering lalu lalang di rumah itu. Bahkan ada sosok anak kecil gitu dengan giginya taring atau tajam gitu. Dan sering ada gangguan di dalam rumah. Nah sebenarnya memangkah ini hanya sebuah mitos atau secara feng shui-nya juga bahwa ini memang salah, rumah tusuk sate itu justru membawa sial bagi penghuni yang ada di dalam rumahnya? Kalau mau bilang mau bawa sial juga tidak sepenuhnya betul. Ada beberapa tempat-tempat atau ruko-ruko atau toko atau bangunan yang Dava pernah lihat di beberapa tempat itu justru malah tarik keuntungan. Berlawanan dengan yang ketemu bisa bilang ini rumah tusuk sate, ini bawa sial. Sonde juga ada yang mendatangkan keuntungan. Nah, bagaimana ketemu bisa meminimalis itu untuk dari yang hal yang ketemu bilang sial jadi yang baik, itu ada dia punya cara tersendiri ya. Tapi kalau misalnya bilang mitos atau fakta, itu juga ada ragu-ragu antara mitos atau fakta. Karena ada beberapa rumah yang tusuk sate memang dia menjadi tempat atau jalur untuk ini makhluk lewat. Ada juga rumah tusuk sate yang orang bilang, nanti sebentar ini jadi jalur persinggahan entitas-entitas yang kurang bagus. Itu ada rumah bersih. Jadi tergantung lokasi, tergantung orang di dalamnya juga, kayak gitu. Tergantung lokasi, tergantung orang, dan tergantung renovnya seperti apa begitu, bentukannya seperti apa kan gitu. Jadi kan orang kalau bangun rumah itu tidak asal dibangun kakak. Fondasinya dia punya arah pintu, arah jendela. Kalau orang-orang Cina kan biasa perhitungan feng shui-nya kan. Nah kalau orang yang bangun rumah dia harus buat jalur masuk dan jalur keluar tuh jangan langsung satu arah. Apalagi rumah tusuk sate. Jadi pintu belakang, pintu depan tidak boleh langsung satu arah. Dan kalau misalnya sudah namanya tusuk sate berarti dia pas di ujung. Nah, kita harus cari pintu depan yang tidak boleh langsung menghadap di arah depan. Nah, itu begitu. Yang membuat atau yang memancing makhluk-makhluk ini kayak ya udah ketemu lewat situ kayak portalnya mereka untuk jalur atau tempat mereka untuk singgah di situ kayak begitu. Berarti sebenarnya tidak masalah ya? Tidak masalah. Tidak masalah rumah itu sudah terlanjur dibangun di area pertigaan tersebut sih tidak masalah. Hanya bagaimana memposisikan letak pintu masuk dan pintu keluar tadi ya. Terus orang bilang tulang langit kok apa? Untuk bagian atas atapnya juga tidak boleh lebih lewat dengan posisi pintu. Tidak boleh menggantung. Iya kayak gini ya. Tidak boleh gantung karena itu akan makan korban biasanya. Karena rumah itu kan fondasi untuk ya bangun keluarga bahtera kan. Jadi tidak boleh salah perhitungan gitu. Kalau orang di kampung mereka biasanya hitung pas gitu. Kalau yang dia bilang di BNN Squad bilang itu banyak entitas masuk ya kita cek pertama lokasi tempat tinggal. Jangan sampai dia tinggal di area atau tempat-tempat orang yang ada juga yang pakai dekat situ. Atau mungkin ada yang punya waduk atau check dam atau danau kayak begitu. Ataupun juga ataupun dulu bekas hutan, mungkin hutan bambu atau tempat memar kelapa atau pisang. Nah itu dong kalau sudah terbiasa jalan bolak-balik ke sana ya, otomatis dong pada mau tempat lewat situ. Jadi kita bangun rumah ya, dong tahu saja beta mau tempat hari di situ kayak gitu. Cari tahu dulu secara lokasinya gitu. Mau beli rumah ini kan katanya dijual dengan sangat murah meriah pasti, gitu. Pasti. Dan mereka berpikir mungkin kan lagi butuh uang 2 tingkat lagi gitu kan, rumah besar gitu kan. Dan itu ternyata harus pertama dicek lokasinya ya. Kalau Kak Dava lihat dari yang cerita BNN Squad ini memang posisi rumah mereka ini salah atau letak pintu atau bangunannya yang aneh atau dia punya lokasi sudah lumayan bagus sebenarnya. Lingkungan situ kurang aman dan dia punya letak mungkin harus ditambah pagar, ditanami bambu di bagian area depan. Itu Dava sampaikan memang bambu, pohon-pohon bambu yang kuning dong. Bambu kuning ya, jangan bambu hijau ya. Iya, supaya dia bisa meminimalisir atau menetralisir energi negatif dari beberapa tempat seperti itu. Gitu, makanya tambahannya itu ya, tanamin bambu kuning di depan rumah. Kalau ada yang bangun sampai buat kolam dan segala macam tidak terlalu berproses bagus di situ nanti karena malah beberapa mengundang. Jangan bangun kolam ikan ya. Ya, bagian area depan jangan terlalu. Karena itu justru kayak mereka sudah disediain tempat. Malah nongkrong. Jadinya bawa sial juga rumahnya. Jadi menghadaplah rumah pintu
jangan menghadap ke arah jalan. Nah, harus berlawanan supaya kamu punya rezeki yang baik dong, tuh masuk berlawanan dari yang itu tempat yang tadi orang bilang pas tusukannya tuh. Nah, harus beda dia punya pintunya itu. Tidak boleh langsung pas-pas di bagian situ gitu. Jadi dibikin area pagar, ditanami bambu bagian depan, Digeser sedikit Iya. ke samping bagian dalamnya juga nanti dia punya jendela, dia punya kayu tuh harus yang dihitung betul Kakak, supaya yang orang bilang ketong punya rumah tusuk sate sial tuh tidak. Karena itu kalau Dava lihat biasanya rumah-rumah yang bagian tusuk sate sebenarnya berpeluang bagus untuk bangun usaha. Nah ini nih Deva, karena memang teman saya itu usahanya laris manis, Sama, padahal rumahnya tuh sama. tusuk sate, jadi Iya. dia bangun usaha di situ dan ternyata laris manis loh. Iya. Aku sampai heran, padahal ini kata orang ya, aku Iya. kata orang rumahnya kayak gini, tapi memang aku lihat porsi rumahnya dia memang dia tidak, agak unik sedikit sih aku lihat. Rumahnya dia tuh memang unik banget aku lihat. Jadi bangunannya mulai dari pintunya, jendelanya, itu semuanya dia bangunnya tidak seperti kata kamu tuh, tidak langsung menjurus. tidak Kita langsung harus menjurus. menyamping Iya. dulu gitu baru kita masuk ke dalam. Oh, jadi ternyata memang itu baik atau tidak baiknya kembali lagi sebenarnya kalau bicara soal bangun rumah itu ke letaknya ya. Iya. Pondasinya, letaknya, mau tusuk sate mau nggak tusuk sate, kalau salah aja juga tetap sama salah. bisa. Rumah Betul. biasa pun kalau kita bangun dan kita punya perhitungan tidak bagus, rezekinya juga seret. Nah biasanya orang yang tinggal di rumah tusuk sate, apa yang kayak dia bilang nih entitas banyak, pasti akan berkelahi terus dalam keluarga. Rezeki juga dia akan mengalir terus terseret terus. Lalu di dalam akan orang-orang di dalam akan cepat sakit. Itu pasti akan ada salah satu atau dua orang yang sakit di dalam, dan itu akan ya berapa bulan pasti akan ada, tidak mungkin tidak, karena jadi jalurnya. Nah kalau ketong mensiasati dengan ya ini jendela tidak boleh langsung berhadapan dengan ini, atau pintunya tidak boleh seperti ini, dia punya cara pasangnya itu justru bikin rezeki ketong masuk gitu. Iya, malah Daripada bagus loh itu rezeki mengalir terus ya. Nah, kalau begitu dari ceritanya Bene Squad ya ini Kak Deva, apa yang harus menjadi perhatian si Bene Squad ini untuk mengubah begitu supaya ditutup area lalu lalang makhluk mistis itu loh, itu yang paling utama. Dan bahkan ada sosok laki-laki yang bergigi tajam, apa itu penghuninya di situ atau? itu lebih ke penghuni hutan yang ada di situ. Oh, penghuni hutan yang ada di sekitar situ. Dan itu ada beberapa entitas juga yang Dava sempat lihat waktu baca dia punya cerita. Nah itu yang dari kiriman orang, maksudnya di situ orang yang punya itu barang, tapi karena dia melihat bahwa semua lewat dari situ, dia juga ikut nimbrung. Jadi orang bilang tempat nongkrongnya tuh, jadi dia juga ikut. Makanya lihat di situ aneh-aneh, dan sampai tetangga bilang juga lihat yang memang rumah tusuk sate juga kadang-kadang ya itu mistisnya tuh dapat karena itu. Jadi tempat nongkrongnya tuh. Bahkan pembantunya ulang-ulang keluar, minta keluar terus berapa kali tuh Panas minta kan di dalam. keluar. Oh ya itu dia. Jadi harus diperhatikan itu, mulai bangun pagar tutup aja yang bagian Tutup depannya bagian itu. depan, menghindari sebisa mungkin tuh pagar. Betul, pagar betul. depan. Pagar terus ditanami bambu di depan. Bambu kuning. Ya, dinginkan rumah dulu, dinginkan rumah. Kalau misalnya kamu bangun lantai 2, nah sebisa mungkin lampu harus diganti. Warna tidak boleh yang remang. Atau warna gelap. Dia harus warna putih. Jangan warna kuning. Iya, harus warna putih. Dan dia tidak boleh, misalnya ketemu mau keluar nih, mau keluar kemana-mana, mungkin mau 1-2 hari liburan gitu, kasih nyala lampu semua, jangan dikasih padam. Gitu. Oke, jadi itu dia yang disampaikan sama Kak Dava. Jadi kembali lagi ya, ini membawa sial ataupun tidak, sebenarnya itu balik lagi ke bagaimana kita mengolah rumah itu, membangun rumah itu. Kalau Tionghoa ya, biasa kalau yang ada suku Tionghoanya itu pasti lihat feng shui-nya dulu. Malahan mereka nggak masalah rumah tusuk sate yang justru bisa bawa rezeki yang banyak, malahan melebihi yang rumah di posisi yang biasanya begitu. Jadi balik lagi ke kita. Jadi saran dari Kak Dava itu sudah disampaikan tadi ya. Perhatikan lagi lokasinya, bangun pagar, tanamin bambu kuning di depan rumah. Kenapa bambu kuning dulu nih? Bambu itu apa ya? Dia tuh cepat untuk menyerap energi negatif. Beda sama bambu yang hijau. Jangan bambu hijau terus tempat tinggal itu. Iya, Mereka. karena Davo beberapa kali itu sesuai pengalaman saja. Ini kebanyakan mereka meditasi itu banyak di bambu hijau itu. Yang suwangi, yang Betul. pelaku leak. Nah, itu dong biasanya di bambu hijau. Tempat meditasi paling aman mereka untuk merokok sukma tuh. Nah, kalau misalnya bambu kuning justru berlawanan.
Karena ada beberapa apa ya ritual agama tuh menggunakan bambu kuning, lebih itu daripada bambu hijau. Lihat orang-orang di Bali dong kan pakai lebih banyaknya bambu yang ini kan lebih kuning. Nah, itu dia justru lebih bagus, dia mengusir. Dia lebih ke mengusir, lebih meredam. Dan mendinginkan. Ya, dia meredam itu energi negatif yang masuk gitu. Oke, jadi itu sudah dijelaskan ya sama Kak Dava. Pesan Kak Dava yang paling terakhir nih ya buat BNI Squad yang mungkin punya juga nih rumah tusuk sate selama ini bingung mau ngapain gitu ya. Kesimpulan dari apa yang cerita dari BNI Squad tadi. Ya kalau misalnya takut masih tinggal di rumah tusuk sate, keluar dari itu rumah buat jadi tempat usaha gitu sah. Tapi dinginkan dulu tempatnya, buat seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kamu buat jadi rumah usaha, bakal dia akan lebih banyak menarik keuntungan daripada tinggal di situ dan kamu tidak betah. Karena orang-orang yang biasanya tinggal di rumah tusuk sate dan dia betah di dalam itu mental untuk saya sih terlalu kuat. Tapi bikin tempat usaha juga direnovasi dulu. Direnovasi dulu. Nah, diperhitungkan lagi dia punya susunan dalam rumah tuh. Gitu. Biar untung. Ya, oke. Makasih ya Kak Dava untuk informasinya juga, sharing-sharingnya cerita terkait dengan rumah tusuk sate ini. Dan untuk BNI Squad yang mau mengirimkan cerita-cerita misteri ataupun horor menyeramkannya, bisa langsung kirim saja di email di bawah ini bawangmonostop@gmail.com. bawangmonostop@gmail.com, jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga untuk like, Komen, subscribe sebanyak-banyaknya hingga mencapai 100.000 subscriber. dan jangan lupa untuk share ke semua orang supaya mereka juga tahu ada video-video terbaru dari BNS Mirror. Ya, jangan lupa juga untuk bunyikan tanda lonceng notifikasi jika ada video terbaru dari BNS Mirror. Karena BNS Mirror, misteri horor, percaya atau tidak, Mereka ada.